Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara, gaya, dan resep dalam pembuatan donat dan bomboloni. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Kita akan buat donat dan bomboloni ini tanpa telur tapi tetap empuk sampai keesokan harinya. Dan juga tanpa mengeluarkan tenaga ataupun menggunakan mixer. Semuanya akan kita dapatkan dengan hasil yang memuaskan, montok, ginu-ginu, terbentuk white ring, tanpa kempes, tanpa keriput, dan tidak resap minyak. Nah, gimana sih caranya serta tips dan triknya? Ikutin videonya sampai selesai karena semuanya ada di dalam sini termasuk resep serta teknik cara pembuatannya. Budayakan menonton sampai selesai agar kalian mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, kita mulai aja. Ini dia resepnya. Langsung aja tepung terigu cakra kembarnya kita campur dengan baking powder, kemudian maizena. Lalu bread improver kita gunakan Bakerin Plus, gula pasir, dan air suhu ruang. Pertama kita akan campurkan semua bahan A dulu. Tepung terigu cakra kembar 250 gram. Kemudian tepung maizena ini kita gunakan, ini terskip ya, 2 sendok makan peres, tidak penuh. Kemudian 1 sendok teh Bakerin Plus atau bread improver, 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk dulu sampai tercampur rata bahan A ini. Kemudian masukkan 2 sendok susu bubuk. Sebenarnya tadi sekalian cuma hampir kelupaan. Jadi kita aduk kembali. Dan kita siapkan air dari 130 sampai 150 ml karena masing-masing kelembapan tepung itu berbeda. Jadi kalian jangan masukkan seluruhnya dulu. Masukkan bertahap. Ini tidak semua ya. Jadi kemungkinan itu pasti berbeda. Nah, sampai adonan kering ini bisa tercampur rata. Jadi jangan semua dulu dimasukkan. Ini Mama Iji bersisa. Jadi sekitar 130 yang Mama Iji gunakan ini sampai 135. Jadi masih ada sisanya. Hentikan pemberian air bila adonan sudah tercampur rata, tidak terlalu lembek ataupun keras. Seperti ini konsistensinya. Nah, ini airnya masih bersisa ya. Jadi masukkan air secara bertahap. Ini penting banget agar adonan kita tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Setelah ini kita tutup dulu, bisa dengan menggunakan apa aja, plastik biasa, plastik wrap. Akan kita proofing selama 8 jam. Jadi 4 jam boleh tapi hasilnya belum memuaskan. 6 jam, yang paling maksimal itu 8 jam. Jadi kalian bisa buat malam, pagi udah bisa diadon. Sekarang sambil menunggu adonan roti, kita siapkan dulu untuk pasta raginya. Ragi ini kita buat pasta dulu dengan campuran air hangat kurang lebih 2 sendok makan, juga sedikit-sedikit aja masukannya, jangan terlalu encer. Nah, ini nih hasil yang didiamkan selama 8 jam. Sangat sempurna, jadi glutennya udah terbentuk. Terlihat halus ya, sangat halus sekali, walaupun kita tanpa menguleninya. Tuh, udah menyatu dan sangat elastis. Jadi pas banget kalau kalian itu untuk berjualan, kita adon aja malam, nggak perlu pakai tenaga, dicampur aja, diamkan, ditutup suhu ruang,
Besok pagi udah bisa kita kerjakan. Memang kita membutuhkan banyak waktu ya, tapi santai, tidak mengeluarkan tenaga, kita diamkan aja. Ini udah sangat elastis sekali, melar dan tidak putus seperti ini. Tanpa kita ulen, tanpa mixer. Kalau menggunakan mixer ya langsung buat ya, bisa langsung dikerjakan. Nah, ini salah satu alternatif bila kalian tidak menguleni dengan tenaga ataupun dengan mixer. Nah, metode mendiamkan dengan lama ini kita kenal dengan metode autolisis, tapi raginya kita pisahkan. Akan kita campurkan setelah ini. Nah, kemudian kita masukkan pasta raginya, olesi dulu pada seluruh permukaan. Untuk ragi ini ukurannya 1,5 sendok teh tadi, kemudian kita ulenin dulu sampai tercampur ya ke seluruh bagian adonan. Nah, seperti ini memang masih melekat-lekat. Kemudian tambahkan garam kurang lebih 1/2 sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera. Lalu margarin, 1 sendok makan margarin, kemudian kita uleni sampai tercampur kembali. Tentunya harus kita aduk rata ya, namanya diulen. Nah, ini dia hasilnya, memang lengket-lengket seperti ini, cuman nggak masalah karena ini belum mengembang, adonannya belum mengembang. Setelah ini, seperti ini ya, tuh lihat adonannya, udah kalis nih tapi belum sempurna. Ini nyaris kalis dan belum juga mengembang. Jadi akan kita sempurnakan lagi agar kekalisannya itu lebih maksimal dan adonannya itu lebih tercampur baik ya, lebih elastis, tidak melekat-lekat lagi. Kemudian taburi dulu papan kerja dengan sedikit tepung terigu, protein tinggi juga. Nah, mulai deh kita uleni dulu sampai tepungnya menyatu kembali dengan adonan kurang lebih 3 menit dengan cara seperti ini. Mengucek, membanting sedikit agar adonan dan tepung kembali menyatu. Oh iya, kalau masih terasa melekat, olesi tangan dengan margarin atau sedikit minyak. Nah, kembali kita uleni, terlihat ya adonannya seperti itu, tidak terlalu melekat-lekat lagi di tangan ataupun di papan kerja. Ini kurang lebih hanya 3 menit sampai permukaannya itu terlihat halus. Tidak ada lagi yang bergerindil karena tepung. Nah, ini udah selesai, coba kita lihat dulu kekalisannya. Udah tidak melekat-melekat lagi. Tuh, sangat elastis dan udah halus permukaannya. Hanya belum mengembang. Kalau dia sobek itu hanya 1 garis tuh. 1 garisan. Seperti ini ya. Jadi tepungnya juga bukan tepung ya. Adonannya juga tidak terlalu lembek-lembek banget, karena apa? Bila adonan kita terlalu lembek itu akan resap minyak saat digoreng. Nah, ini olesi wadah dulu dengan minyak karena kita akan proofing lagi adonan ini agar kita dapatkan hasil pengembangannya dari ragi. Akan kita tutup kurang lebih 30 menit atau sesuai suhu di mana kalian berada. Semakin panas suhunya semakin cepat, jadi perkiraan waktu kalau lebih dari 30 menit nggak masalah. Nah, ini untuk mempercepat pengembangan, wadah yang paling bawah tadi kita isi dengan air hangat, lalu kita letakkan mangkuknya, kemudian tutup kembali, tunggu sampai mengembang. Tuh, terlihat cakep banget. Jadi kalau masa waktu pengembangan kalian lebih dari 30 menit itu nggak masalah karena tergantung suhu. Jadi perendaman wadah dengan air hangat itu membantu percepatan pengembangan ragi. Nah, ini sudah sangat elastis sekali, sangat lentur dan sempurna. Perfect ya. Tuh, cakep banget dan ini siap kita bentuk. Sangat melar.
Kalau kita tarik, melarnya bisa panjang tanpa terputus. Siap kita bentuk. Untuk berat atau besarnya itu sesuai selera kalian aja. Di sini Mama Iji buat sekitar 60 gram, ini agak besar. Itu dapat 9 donat. Kalau kalian agak ukuran yang sedang 40 gram, itu bisa dapat 13 donat kurang lebih. Nah, setelah kita bagi, kemudian kita bulatkan arah ke dalam agar semua permukaan luar itu halus, yang mulus kita dapatkan. Kemudian kita rounding sampai halus, tidak ada lagi bagian yang terbuka. Seperti ini. Untuk bomboloni langsung kita penyet aja, kita pencet, pipihkan, bukan dipencet ya, digepengkan. Nah, siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung atau pakai kertas roti juga bisa. Letakkan dari yang dibentuk dari pertama. Jadi secara berurutan, kemudian kita proofing dulu sampai dia mengembang kurang lebih 30 menit dan adonan ini terasa ringan bila kita angkat. Artinya udah siap untuk digoreng. Untuk yang kedua ini kita akan buat donat yang dibolongi. Caranya juga sama, hanya kita tusuk bagian tengahnya menggunakan telunjuk yang udah kita lumuri dulu dengan tepung terigu agar tidak melekat. Seperti ini. Ini donatnya akan melembung, menul-menul. Dari bentuknya aja udah terlihat. Jadi bukan yang tipe gepeng ya. Kalau tipe gepeng itu kita menggunakan rolling pin lalu menggunakan cetakan. Kalau ini dari bentuk bulat yang kita tusuk bagian tengahnya. Caranya juga sama, sebelum digoreng kita proofing dulu 30 menit lalu goreng dari urutan yang kita bentuk pertama agar tidak overproofing. Siapkan penggorengan tentunya dengan minyak yang banyak agar bagian donat ini sangat jauh menjangkau ke bagian dasar wajan biar nggak gosong atau warnanya itu lebih cepat coklat. Nah, ini kita masukkan sesuai dari urutan pembentukan donat yang pertama. Dengan api yang kecil kita tunggu. Nah, donat yang baik itu setelah di penggorengan dan terkena minyak yang panas atau hangat, dia akan mengembang kembali 2 kali lipatnya. Kemudian kita balik, ingat hanya menggunakan satu metode 1 kali balikan. Dengan metode 1 kali balikan ini akan terbentuk white ring dan minyaknya tidak banyak meresap ke dalam donat. Terlihat donatnya sangat mengembang sekali, sambil diintip-intip aja bawahnya. Kalau udah ada perubahan warna, udah bisa kita balik. Nah, ini dia hasilnya penggorengan yang pertama. Warnanya berubah-ubah ya karena faktor cahaya ini. Nah, seperti ini udah terlihat white ringnya dan melembung, tidak keriput. Sambil menunggu penggorengan berikutnya. Apabila minyak kalian tadi terlalu panas, untuk penggorengan yang kedua bisa dimatikan dulu. Setelah kembali hangat, nyalakan kembali apinya, kemudian masukkan donat dari urutan selanjutnya. Jadi nggak masalah ya kalau apinya dimatikan dulu asal donatnya belum dimasukkan. Tunggu minyaknya reda, panasnya reda dulu. Nah, sekarang ini untuk donat yang bolong, kita ke penggorengan sebelah. Dari minyak yang hangat dengan api yang kecil, juga terlihat mengembang. Sebentar lagi akan terbentuk white ring dan perubahan warna. Baru kita balik dengan 1 kali balikan aja. Nah, seperti ini. Donatnya bila kalian berhasil itu akan mengembang saat kita goreng. Dan
terlihat white ring. Nah, ini nih akibat minyak yang kurang. Jadi minyaknya kurang banyak, jadi agak bagian tengah itu lebih warnanya lebih kecoklatan karena lebih dekat dengan dasar panci. Tapi hasilnya tetap melembung. Ini dia hasilnya. Sangat kinu-kinu, lembut dan tidak kempes walaupun kalian tumpuk-tumpuk nih. Cakep banget ya. Nah, sampai di sini jangan lupa dong bantu like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya dan komentar. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mama Eji ya. Nah, sambil kita menunggu gorengan selanjutnya, ini dia hasil gorengan pertama. Sangat lembut sekali setiap bagian-bagiannya dan tidak meresap minyak. Nah, ini satu donat yang udah kemarin Mama Eji buat. Lihat teksturnya, masih tetap lembut. Jadi yang ini donat yang kemarin ya. Hasilnya tetap empuk walaupun tanpa telur dan tidak resap minyak. Jadi kalian kudu perhatikan cara langkah-langkahnya juga komposisinya. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.